tidak ada respon sama sekali ya. Kalau di power supply, input pemain lagi, dan ternyata ini terlihat short di kapasitor ya. Dan logo petir pun sudah muncul ya, artinya indikator charging sudah menyala seperti ini. Unit sudah dapat bisa menyala kembali, perbaikan sudah ada perubahan yang signifikan. Saya on kan. Nah, sekarang logo dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Realme, nggak tahu ini tipenya tipe apa, yang pasti datang kondisi mati total. Unit utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya. Kalau di arus power supply, ini arusnya tidak ada respon sama sekali ya. Kalau di power supply, unit masih utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya. Apakah masih dapat terselamatkankah? Saya tangani, saya dalami dulu, saya masuk ke tahap perbaikan saja. Kita lihat apakah yang menyebabkan ampere tidak bergerak di unit ini ada area yang short kah. Untuk mulai analisanya, saya lakukan pengukuran di skala dioda ataupun buzzer ya. Untuk melakukan pengukuran, pastikan yang probe plus di ground, dan ini yang probe min, arahkan ataupun telusuri bagian plus dari katoda kapasitor ya, ataupun resistor. Ini sudah terhubung. Apakah ada area yang short kah? Ini area CPU ya. Ini kapasitor bawah CPU aman.
berarti CPU tidak short. Langsung menuju arah ini charger block, aman, tidak masalah, tidak ada short. Nah di sini baru ada nih, ada short di kapasitor caps bagian P-main primer, PCC primer ya. Kita lanjut ke blok audio. Audio juga short, berarti P-main utama ini memiliki beban yang sangat berat ya. Area kapasitor ini juga short. Ini kapasitor juga di bagian primer supply ke CPU. Output dari power ini short juga ya. Shortnya ini sangat banyak. Di sini saya gunakan metode untuk menganalisa shortnya. Saya gunakan serbuk ini, pakai serbuk Arcus ya. Jangan terlalu banyak. Harusnya sih pakai cooler thermal ya, ataupun cairan untuk mendeteksi bagian yang short. Tapi saya kehabisan, jadi saya gunakan alat seadanya ini, pakai serbuk short. Kita mulai analisa area mana yang menjadi short utamanya. Saya gunakan skala voltase di 3 volt, jangan terlalu tinggi ya, agar tidak terjadi over P-main pada saat sumber shortnya hilang ya. Saya pasang ground dulu, groundnya sudah terpasang. Saya cepitkan ke pisau. Kita mulai lihat area mana yang shortnya. Tadi shortnya ada di bagian kapasitor ini ya. Ini shortnya sangat tinggi. Saya lanjut ke audio, yang ini blok audio. Dan sekarang ini ada terlihat ya, kita perhatikan kapasitor yang short ini terlihat sebelah sini, kapasitornya berubah, untuk serbuknya berubah menjadi lebih terang ya, artinya panasnya berlebih di kapasitor itu. Ini saya gunakan input P-main lagi, dan ternyata ini terlihat short di kapasitor ya. Kita bongkar apakah memang benar kapasitor ini sumber shortnya. Kita bongkar terlebih dahulu. Ini saya bersihkan lagi biar arpusnya tidak meleleh dan menyebabkan kotor di bagian mainboard. Kita bongkar. Ini kapasitor yang shortnya tadi ya. Saya ukur lagi apakah memang benar kapasitor ini sumber shortnya. Ternyata nilainya ini short ya, nilainya ini 0 ohm. Nilainya berubah menjadi, hambatannya mengecil ya. Harusnya ini tidak ada hambatan kalau kapasitor, beda dengan resistor. Saya ukur lagi apakah shortnya masih ada. Sekarang shortnya sudah hilang ya, artinya shortnya sudah ketemu. Ini shortnya di kapasitor ini, area P-main untuk supply secondary ke IC power dari jalur chargingnya. Ini blok charging masuk ke sini dan diarahkan ke sini. Sudah ketemu sumber shortnya, saya dinginkan dan kita uji lagi. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pendalaman sekaligus perbaikan ya, unit apa ini ya, Realme, nanti
kalau nyala kita lihat. Perbaikan yang saya lakukan hanya di area blok powernya saja, area belakang. Yang depannya ini tidak saya lakukan perbaikan. Ternyata kesimpulannya unit ini mati total, terdapat kapasitor yang short ataupun dia nilai hambatannya menurunnya. Seharusnya kapasitor kan tidak ada nilai hambatan. Di sini saya lakukan perbaikan di area power yang tertuju ke sumber shortnya, ditemukan kapasitor caps output dari charging block menuju IC power. Ini kapasitornya short sehingga menyebabkan unit malfungsi ataupun tidak bisa menyala. Ampere di charging menunjukkan normal pada saat sebelum ditekan power on, namun setelah ditekan power on ampere di charging jadi drop. Oke, kita uji lagi setelah tadi saya lakukan pelepasan kapasitor ini. Kita cek di arus kerja di power supply ya. Ini saya pasang arus power supply-nya dan saya tekan power on. Sekarang ampere sudah menunjukkan pergerakan, artinya unit sudah dapat bisa menyala ya. Yang sebelumnya ini tidak ada respon sama sekali di ampere meter. Saya pasang ke LCD, apakah dia bisa langsung menyalakah? Saya charging. Dan logo petir pun sudah muncul ya, artinya indikator charging sudah menyala seperti ini. Unit sudah dapat bisa menyala kembali. Perbaikan sudah ada perubahan yang signifikan. Saya on kan. Nah, sekarang logo Realme-nya pun sudah muncul kembali, artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah dapat bisa menyala kembali. Saya tunggu sampai dia masuk ke menu awal ataupun ke lock screen ya. Ini sudah dapat masuk ke menu awal ini. Ini tidak ada kunci layar. Dan untuk unitnya ini dia Realme apa ini? Realme C20 ya. Realme C20 dengan kapasitas RAM 2 GB dan internal 32 GB. Mungkin perbaikan sudah selesai. Saya tangani unit Realme C20 yang mana unit masuk kondisi mati total, tidak ada respon di ampere meter. Perbaikan yang saya lakukan analisa di arus dan ternyata didapatkan kapasitor caps output dari charging block ada yang short. Saya angkat dan unit sudah bisa normal dan sekarang unit siap untuk digunakan kembali. Mungkin seperti itu aja. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya akhiri. Realme C20 short di blok IC power terselesaikan.